Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. I'm Yuslia Dalimo with register number A1 and 222026. Okay, today I will present the assignment about choose 10 sentences in the article entitled Commodification of Religious Rituals, a Portrait of the Meaning of Hajj and Umroh in Indonesia by Sahlul Fuad. Okay, the first sentence is the adherents of the respective religions come to these holy places to perform religious rituals. Jadi, dalam kalimat ini, the adherents of the respective religious itu sebagai subjek atau noun phrase. Nah, come itu sebagai kata kerja dan to these holy places to perform religious ritual sebagai objek atau noun phrase. Nah, pertama saya translate ke menggunakan word by word sehingga menjadi itu penganut dari itu masing-masing agama datang ke ini suci tempat untuk melakukan keagamaan ritual. Jadi pada proses penerjemahan ini bisa dikatakan belum berterima atau tidak karena masih word by word, jadi belum sampai ke bahasa target. Kemudian saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi para penganut dari masing-masing agama datang ke tempat suci untuk melakukan ritual keagamaan. Nah, pada proses penerjemahan ini saya menggunakan teknik transposisi di mana pada contohnya itu pertama pada kata suci tempat. Di sini saya ubah posisinya atau menggunakan transposisi menjadi tempat suci. Kemudian sama juga seperti keagamaan ritual, saya ubah posisinya menjadi ritual keagamaan sehingga pada proses penerjemahan ini itu sudah hampir sampai ke bahasa target atau sudah lebih mudah dipahami. Nah, kemudian kalimat penerjemahan akhirnya itu yang dapat berterima yaitu orang-orang dari setiap agama datang ke tempat suci untuk menjalankan ibadah. Nah, pada akhir proses penerjemahan ini saya menggunakan metode amplification di mana para penganut saya ubah itu menjadi orang-orang. Nah, seperti yang diketahui itu amplification adalah metode penerjemahan yang menambahkan metode penerjemah menambahkan informasi tambahan untuk memperjelas makna atau beradaptasi dengan bahasa atau gaya budaya target atau bahasa target. Nah, kemudian kata masing-masing itu saya juga ubah saya ubah menjadi setiap. Jadi saya menggunakan metode adaptasi. Nah, sama juga jadi adaptasi itu adalah metode mengubah bagian-bagian tertentu dari teks agar lebih relevan. Nah, kemudian ritual keagamaan ini saya ubah menjadi ibadah, di mana pada proses itu ada metode amplification atau modulasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, amplification itu adalah metode penerjemahan yang menambahkan informasi tambahan untuk memperjelas makna. Sedangkan modulasi itu adalah teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam penerjemahan untuk mengubah sudut pandang, fokus atau kategori kognitif dari teks sumber ke bahasa target. Kemudian kalimat kedua yaitu Hajj and Umroh are
trips based on religious motives and reason. Jadi pada kalimat ini haji dan umroh itu adalah subjek atau noun phrase. Are itu sebagai kata kerja dan trips based on religious motives and reason itu sebagai objek atau noun phrase-nya. Nah, kemudian saya ubah ke word by word sehingga menjadi haji dan umroh adalah perjalanan berdasarkan pada keagamaan, motif, dan alasan. Nah, pada proses ini tuh masih kurang relevan. Kemudian saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi haji dan umroh adalah perjalanan yang didasarkan pada motif dan alasan keagamaan. Nah, pada kata frasa yang didasarkan pada ini, saya menggunakan teknik amplification. Kemudian frasa motif dan alasan keagamaan itu saya menggunakan metode teknik transposisi dan adaptasi. Nah, kemudian akhir dari penerjemahan yang dapat berterima yaitu ibadah haji dan umroh adalah perjalanan yang dilakukan karena alasan dan tujuan keagamaan. Nah, dan ibadah, saya bisa menambahkan kata ibadah di situ sebagai amplifikasi atau menambahkan informasi tambahan untuk memperjelas makna. Nah, kemudian frasa yang dilakukan karena itu adaptasi dari yang didasarkan pada. Nah, kemudian frasa alasan dan tujuan keagamaan itu saya adaptasi lagi sehingga menjadi yang awalnya itu motif itu menjadi tujuan karena menekankan pada akibat dari kegiatan haji dan umroh ini. Kemudian kalimat berikutnya adalah Hajj dan umroh are not merely human God relation, but also social identity. Nah, jadi Hajj dan umroh itu sebagai subjeknya, are sebagai kata kerja, dan not merely human God relation itu sebagai objek atau complement, dan but also social identity itu sebagai frasa. Nah, di sini pertama saya ubah ke word by word translation sehingga menjadi haji dan umroh adalah tidak hanya manusia Tuhan hubungan, tetapi juga sosial identitas. Nah, pada proses ini masih kurang relevan, kemudian saya ubah lagi ke literal translation menjadi haji dan umroh adalah bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga identitas sosial. Nah, pada proses ini saya menggunakan teknik transposisi, mana pada kata manusia Tuhan hubungan itu saya ubah menjadi hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian sosial identitas saya ubah ke identitas sosial. Kemudian akhir dari penerjemahan yang berterima yaitu ibadah haji dan umroh bukan hanya sekedar hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencerminkan identitas sosial. Nah, di kata ibadah ini, saya itu menggunakan teknik borrowing atau yang menambahkan informasi
supaya lebih relevan. Kemudian frasa sekedar hubungan antara manusia dengan Tuhan, saya menggunakan teknik amplification dan adaptasi, di mana yang sudah seperti saya jelaskan tadi, amplification dan adaptasi itu intinya adalah teknik penerjemahan yang menambahkan atau mengubah bagian-bagian tertentu dari teks agar lebih relevan. Nah, kata mencerminkan ini saya menggunakan metode amplification. Saya menambahkan informasi agar lebih relevan. Kemudian kalimat berikutnya yaitu many travel agencies formed branches and new agents scattered in various areas of the country. Di situ many travel agencies sebagai subjek atau noun phrase, kemudian formed itu sebagai kata kerjanya, dan branches and new agents scattered in various areas of the country itu sebagai objek atau noun phrase-nya. Nah, kemudian pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi banyak perjalanan agen membentuk cabang dan baru agen tersebut di berbagai daerah di negara. Nah, pada proses ini tuh masih kurang relevan. Kemudian saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi banyak agen perjalanan membentuk cabang dan agen baru tersebar di berbagai daerah di negara. Nah, pada proses ini ada saya menggunakan teknik transposisi di mana perjalanan agen itu berubah menjadi agen perjalanan sehingga lebih relevan. Kemudian baru agen saya ubah menjadi agen baru sehingga pada proses ini mulai lebih dipahami. Kemudian akhirnya dari penerjemahan yang dapat berterima yaitu banyak agen perjalanan baru membuka cabang yang tersebar di berbagai daerah di negara ini. Nah, pada proses ini saya menggunakan metode modulasi dan adaptasi di mana saya menambahkan atau mengubah kata atau informasi baru yaitu membuka cabang. Nah, kemudian kalimat berikutnya yaitu in Indonesia, people who have performed Hajj and Umrah often change their daily religious behavior. Nah, pada kalimat ini in Indonesia itu sebagai frasa, terus people who have performed Hajj and Umrah often itu sebagai subjek atau noun phrase, kemudian change itu sebagai kata kerjanya, dan their daily religious behavior itu sebagai objek complement atau noun phrase. Nah, pertama saya ubah ke word by word, yaitu di Indonesia orang siapa memiliki melakukan haji dan umroh sering mengubah mereka harian keagamaan perilaku. Nah, pada proses ini tuh masih sangat ambigu atau kurang relevan, sehingga tidak dapat dikatakan berterima atau belum sampai ke target bahasa yang diinginkan. Kemudian saya ubah ke literal translation sehingga menjadi di Indonesia orang yang telah melakukan haji dan umroh seringkali mengubah perilaku keagamaan mereka sehari-hari. Nah, pada proses ini saya menggunakan teknik transposisi di mana harian keagamaan perilaku itu menjadi perilaku keagamaan mereka sehari-hari. Nah, setelah proses itu, akhirnya terjemahan yang dapat berterima yaitu di Indonesia orang yang sudah menjalankan ibadah haji dan umroh biasanya mengubah kebiasaan keagamaan mereka sehari-hari. Nah, di frasa di Indonesia orang yang sudah menjalankan ini itu saya menggunakan metode amplifikasi untuk untuk menambahkan informasi tambahan agar lebih relevan
atau memperjelas maknanya. Kemudian ibadah, saya menambahkan ibadah di situ menggunakan teknik borrowing. Kemudian biasanya mengubah kebiasaan keagamaan mereka sehari-hari itu saya menggunakan teknik modulasi dan adaptasi. Kemudian kalimat berikutnya yaitu the broad public participation in Hajj and Umrah service provided by the tourist industry appears to be very high from time to time. Nah, dalam kalimat ini, the broad public participation in Hajj and Umrah service provided by the tourist industry itu sebagai subjek atau noun phrase-nya, kemudian appears itu sebagai kata kerja, appears to itu sebagai kata kerja, kemudian very high from time to time itu sebagai objek atau noun phrase-nya. Nah, pertama di sini saya ubah ke word by word translation sehingga menjadi itu luas masyarakat partisipasi dalam haji dan umroh layanan disediakan oleh perwisata industri terlihat untuk menjadi sangat tinggi dari waktu ke waktu. Nah, di sini itu saja masih kurang relevan atau tidak dapat diterima, sehingga saya mengubah lagi ke literal translation yang menjadi partisipasi masyarakat luas dalam layanan haji dan umroh disediakan oleh industri pariwisata nampak menjadi sangat tinggi dari waktu ke waktu. Nah, pada proses ini terjadi teknik transposisi di mana luas masyarakat partisipasi di sini menjadi partisipasi masyarakat luas. Nah, sehingga pada proses ini tuh dia lebih jelas atau relevan. Kemudian umroh layanan itu menjadi layanan haji dan umroh. Kemudian pariwisata industri menjadi industri pariwisata. Kemudian akhir dari terjemahan ini yang dapat diterima yaitu partisipasi masyarakat dalam layanan ibadah haji dan umroh yang disediakan oleh industri pariwisata terlihat semakin tinggi dari waktu ke waktu. Nah, partisipasi masyarakat dalam layanan haji dan umroh disediakan oleh industri pariwisata itu saya menggunakan teknik adaptasi. Kemudian ada kata ibadah di situ, saya menggunakan teknik borrowing. Kemudian terlihat semakin itu saya menggunakan teknik modulasi dan adaptasi. Kemudian kalimat berikutnya yaitu Hajj and Umrah are types of religious behaviors that involve many social instructions. Jadi kalimat ini Hajj dan Umrohnya itu sebagai subjek atau noun phrase, kemudian are-nya itu sebagai kata kerja, kemudian types of religious behaviors that involve many social instructions itu sebagai objek atau noun phrase-nya. Nah, pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi haji dan umroh adalah jenis dari keagamaan perilaku bahwa melibatkan banyak sosial petunjuk. Nah, pada proses ini itu masih kurang relevan, tidak dapat diterima. Kemudian saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi haji dan umroh adalah jenis perilaku keagamaan yang melibatkan banyak petunjuk sosial. Nah, pada proses ini terjadi teknik transposisi di mana keagamaan perilaku menjadi perilaku keagamaan. Kemudian sosial petunjuk menjadi petunjuk sosial. Nah, akhir dari proses penerimaan ini yang dapat diterima yaitu haji dan umroh adalah untuk ibadah yang melibatkan banyak simbol dan petunjuk sosial. Nah, pada proses ini ada teknik modulasi di mana bentuk jenis perilaku ini tuh saya ubah ke bentuk ibadah. Jadi situ ada metode amplification juga dan modulasi. Kemudian pada frasa banyak simbol dan petunjuk sosial itu saya menggunakan teknik amplification. Oke, kemudian kalimat berikutnya yaitu Hajj and Umrah are not just ordinary religious rituals but also types of rituals that can change other religious behaviors. Pada kalimat ini
haji and umroh itu adalah subjek atau noun phrase, kemudian I-nya itu sebagai kata kerja, dan not just ordinary religious rituals itu sebagai independent clause, dan but also types of rituals that can change other religious behaviors itu sebagai objek atau dependent clause-nya. Nah, kemudian di sini pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi haji dan umroh adalah tidak hanya biasa keagamaan ritual, tetapi juga jenis dari ritual bahwa bisa mengubah lainnya keagamaan perilaku. Nah, pada proses ini kurang relevan atau tidak dapat berterima. Kemudian saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi haji dan umroh bukan hanya ritual keagamaan biasa, tetapi juga jenis ritual yang dapat mengubah perilaku keagamaan. Nah, pada proses ini terjadi teknik transposisi di mana keagamaan ritual itu menjadi ritual keagamaan, kemudian keagamaan perilaku itu menjadi perilaku keagamaan. Nah, akhir dari proses terjemahan ini yang dapat berterima yaitu ibadah haji dan umrah bukan sekedar ibadah keagamaan biasa, tetapi juga ibadah yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku keagamaan. Nah, pada proses ini saya menambahkan kata ibadah di situ sebagai teknik borrowing. Kemudian setelah itu ada kata ibadah lagi. Saya menggunakan teknik adaptasi atau modulasi, di mana yang pertama itu seharusnya ritual menjadi ibadah. Saya mengubah atau menambahkan informasi agar lebih jelas atau relevan. Kemudian frasa mempengaruhi perubahan perilaku keagamaan itu saya menggunakan teknik amplification. Terus kemudian kalimat berikutnya yaitu Hajj and Umrah also provide promising economic opportunities. Jadi pada kalimat ini Haji dan Umrah itu sebagai subjeknya, provide sebagai kata kerja, dan promising economic opportunities sebagai objek atau noun phrase-nya. Pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi haji dan umroh juga memberikan menjanjikan ekonomi peluang. Nah, di sini masih kurang relevan. Saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi haji dan umroh juga memberikan peluang ekonomi yang menjanjikan. Nah, pada proses ini tuh saya menggunakan teknik transposisi di mana ekonomi peluang itu menjadi peluang ekonomi. Kemudian akhir dari terjemahan ini yang dapat berterima yaitu ibadah haji dan umroh juga membuka peluang ekonomi yang menguntungkan, di mana saya menambahkan kata ibadah di situ menggunakan teknik borrowing. Kemudian kata memberikan saya adaptasi menjadi kata membuka sehingga lebih relevan atau sampai ke bahasa target. Kemudian kalimat menjanjikan saya menggunakan juga metode menggunakan juga teknik adaptasi mana jadi menguntungkan. Kemudian kalimat yang terakhir yaitu pilgrimage is not a vocation. Jadi di sini pilgrimage itu sebagai subjeknya, isinya itu sebagai kata kerja, dan not a vocation itu sebagai objek. Nah, pertama saya ubah ke word by word yaitu ziarah adalah tidak sebuah liburan. Nah, jadi di sini masih kurang relevan sehingga saya saya mengubah lagi ke literal translation sehingga menjadi ziarah adalah bukan sebuah liburan. Nah, di sini saya prosesnya itu saya menggunakan teknik modulasi, di mana sehingga akhir dari terjemahan yang dapat berterima yaitu ziarah adalah aktivitas yang berbeda dari liburan, di mana kata bukan di sini tuh saya modulasi menjadi aktivitas yang berbeda. Di mana yang seperti diketahui modulasi itu adalah teknik penerjemahan yang digunakan untuk mengubah sudut pandang atau kategori kognitif dari teks sumber ke bahasa target. Okay, I think that's all from me. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.